Dalam keadaan yang masih COVID gini, kita nggak bisa sebebasnya bepergian keluar rumah. Akhirnya, semua kegiatan dilakukan dari rumah, kayak belajar, bermain, dan bersantai. Meski begitu, mentang-mentang lagi COVID, bukan berarti tak ada tugas untuk kita. Baik itu tugas di rumah atau tugas dari sekolah, pasti terus berdatangan yang mana mau tak mau harus dikerjakan. Tapi namanya manusia, apalagi kaum rebahan seperti kita semua, pasti pernah menunda pekerjaan dengan berbagai alasan. Padahal, menunda-nunda adalah perilaku yang kurang baik buat kita. Jadi, gimana caranya buat mengatasi perilaku yang suka menunda-nunda ini? Biar tahu lebih banyak, ayo simak dulu video kali ini sampai habis. Sebelum lebih lanjut, mari dukung tim Akademikus Indonesia buat terus berkembang dan biar terus produksi video baru tiap minggunya. Kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan dengan video baru kami. Keep study! Sebelum masuk ke tips yang kita tunggu-tunggu, kita kenali lebih jauh dulu perilaku sering menunda-nunda. Dalam istilah psikologi, kebiasaan menunda-nunda ini disebut dengan prokrastinasi dan pelaku kebiasaannya disebut sebagai prokrastinator. Beberapa alasan yang bikin orang menunda-nunda ini contohnya kayak nggak mood atau nggak ada motivasi, bingung mau mulai dari mana, bingung gimana ngerjainnya alias terlalu banyak mikir, pengen hasil sempurna atau perfeksionis sehingga takut mencoba dan takut pekerjaannya gagal. Padahal faktanya akan lebih baik jika kita mencoba dahulu daripada diam oleh ketakutan dan akhirnya nggak mencoba sama sekali. Kadang tak semua orang sadar bahwa ia sedang menunda-nunda, bahkan bisa aja sudah jadi kebiasaan yang diremehkan. Apalagi kalau deadline tugasnya masih jauh. Tugas atau pekerjaan tersebut bisa aja sampai dianggap tidak penting dan akhirnya ketika dekat deadline-nya nanti, barulah kita ngeluarin jurus andalan umat manusia, the power of kepepet, yang pada akhirnya tugas pun selesai dalam semalam, atau istilahnya SKS. Meski tugas pada akhirnya tetap selesai, kebiasaan menunda-nunda ini tentu tak dapat dibiarkan begitu aja. Suka menunda-nunda ini sama aja seperti tindakan melarikan diri dari tanggung jawab. Hal itu disebabkan si penunda lebih memilih melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan ketimbang menyelesaikan tugasnya. Padahal kesenangan tersebut bersifat sementara, dan ketika kesenangan tersebut usai, kita sadar tugas kita belum selesai, dan kita jadi stres karena banyaknya tugas yang belum selesai. Sudah tugas belum kelar, tambah dengan stres, akhirnya tugas terasa lebih berat. Sekarang kamu merasa nggak kalau penunda ini mirip kayak si pemalas? Jika ngerasa mirip atau sama, mungkin perlu dijelasin dulu kalau pemalas dan penunda ini sebenarnya berbeda. Pemalas itu cenderung nggak punya niat atau kemauan buat mengerjakan tugas. Sedangkan penunda itu nggak mengerjakan tugas bukan karena nggak niat, tapi karena lebih memilih melakukan pekerjaan lain. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa seorang penunda itu belum tentu seorang pemalas. Meski begitu, dua-duanya sama saja perilaku yang nggak baik. Nah, kalau seperti ini, apa yang harus kita lakukan biar kebiasaan menunda-nunda kita bisa hilang? Hal yang paling simpel buat mengatasi kebiasaan menunda-nunda ini adalah bikin list dan prioritasin tugas apa saja yang harus segera diselesaikan. Dengan adanya list, kita jadi tahu duluan apa yang harus dilakukan. Dan membuat list ini pun disarankan buat bikin di malam hari, supaya pas besok bangun paginya, kita udah tahu duluan mau ngelakuin apa. Bikin list di malam hari juga bakal bikin kita lebih mudah tertidur, karena dengan perencanaan seperti ini, kita nggak bakal kepikiran lagi kapan mau ngerjain tugas-tugasnya. Selain bikin list tadi, kamu juga bisa menyingkirkan semua distraksi atau pengganggu. Kalau kamu suka gatel buat megang HP dan kebetulan tugasnya nggak perlu HP, maka kamu bisa simpan dulu HP-nya ke tempat yang jauh dari pandangan. Nah, setelah itu, paksa diri buat mulai mengerjakan tugas. Karena biasanya nih, yang susah itu bukan ngerjainnya, tapi memulainya. Jadi, coba aja mulai dulu perlahan, dan ketika udah di pertengahan proses, biasanya kita bakal menikmatinya. Kadang masalah suka menunda-nunda bisa diselesaikan sesimpel itu. Kalau udah ngerjain tugas, rasanya bakal nyaman dan pikiran terasa tenang. Makin menyenangkan lagi jika kita ngasih reward ke diri sendiri karena udah bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Bikin me time di rumah dan goler-goler rebahan kayaknya bakal nikmat kalau udah nggak ada tugas ya kan? Jadi karena itulah, perlahan ajari diri sendiri buat berhenti menunda-nunda dan biasakan diri ngerjain tugas tepat pada waktunya. Karena seperti pepatah yang sering kita dengar, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian.
So, see you di next video dan terima kasih sudah menonton sampai habis.